Walaupun Mas Gibran sudah bermonolog, kegiatan Mas Gibran untuk nyenengin orang itu jangan dihentikan, jangan berhenti. Tapi bisa juga dia sebetulnya memang bermonolog dengan presiden itu. Dia menyampaikan pikirannya. Jadi bukan bermonolog untuk rakyat itu sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Henry Satrio dengan kostum yang sama. Kita bahas monolognya Mas Gibran Rakabuming Raka. Ya, menurut saya monolog ini usaha yang keren dari Mas Gibran ya. Dia kan habis diminta untuk turun tuh atau diganti sama Purnawirawan. Dia menjawabnya bukan dengan marah, bukan dengan kecewa. Dia jawab dengan monolog tentang demografi, bonus demografi, tentang timnas Indonesia U17 dan hilirisasi. Menurut saya sih ini usaha keren banget ya monolog ini. Tapi memang sebaiknya timnya Mas Gibran itu memberikan topik yang cocok sama Mas Gibran. Kalau demografi, hilirisasi itu menurut gue sih masih terlalu tinggi ya. Timnas tuh oke. Mungkin dia bicara tentang ekonomi rakyat di Solo gitu, itu oke tuh, dia mungkin ngerti ya. Misalnya pada saat saya menjadi wali kota Solo, saya bertemu dengan beberapa saudara-saudara saya di Solo, rakyat di Solo. Mereka mengeluhkan tentang kondisi ekonomi di Indonesia. Nah, saya sebagai wakil presiden menghimbau memang inilah saatnya kita melakukan penghematan, efisiensi, dan terus berdoa. Nah, misalnya kayak gitu-gitulah. Tapi ada yang mengatakan juga, monolognya Mas Gibran nggak ada solusinya, lo kan wapres, habis itu gimana? Mungkin nanti. Dan mungkin bila nanti kita akan menonton lagi monolognya Mas Gibran, itu mungkin kita bisa lihat ada solusinya. Tapi menurut saya lagi-lagi nih, saya nggak bosan-bosan mengulang, menurut saya itu hal yang baik ya. Jadi Mas Gibran berusaha untuk scaling up, inilah kualitas saya juga masih mau belajar dan lain-lain. Tapi kalau untuk topik menurut saya tolonglah dicari hal-hal yang menurut saya lebih pas untuk Mas Gibran. Tapi ada beberapa hal lain ya. Misalnya gini, walaupun Mas Gibran sudah bermonolog, kegiatan Mas Gibran untuk nyenengin orang itu jangan dihentikan, jangan berhenti. Apa tuh kegiatan Mas Gibran yang menyenangkan, yang nyenengin orang itu? Misalnya bagi-bagi susu, bagi-bagi buku, bagi-bagi skincare, itu terusin aja. Jadi ya hal ini itu tetap harus dilakukan oleh Mas Gibran. Tapi boleh ya saya bertanya, kenapa sih Mas Gibran jarang sekali terlihat di occasion penting bersama Pak Prabowo? Apakah memang tidak ditugaskan di occasion itu? Walaupun itu semua terserah Pak Prabowo sih. Tapi banyak yang bertanya kenapa kemudian Mas Gibran melakukan monolog. Selain berusaha memperbaiki citranya tentang kualitas diri, menurut saya ini jangan-jangan juga usaha untuk membuka dialog dengan Pak Prabowo. Jarang diajak berdialog sama Pak Prabowo, makanya dia bermonolog dengan harapan Pak Prabowo juga nonton. Setelah Pak Prabowo nonton, Pak Prabowo mau ngajak ngomong Mas Gibran. Nah, kira-kira gitulah. Walaupun dia sebelumnya sudah berdialog ya dengan timnya, itu kan masih berdialog dan ngobrol. Tapi bisa juga dia sebetulnya memang bermonolog dengan presiden itu. Dia menyampaikan pikirannya. Jadi bukan bermonolog untuk rakyat itu sebetulnya. Jadi banyak hal lah. Dan kemudian banyak yang bertanya juga kira-kira ini nih mau berapa kali monolog nih. Dia kan ngomong di Gibran TV ya. Mungkin udah sign kontrak 13 episode lah sama Gibran TV tuh. Jadi ya kalau ini baru 3 ya masih ada 10 lagi. Tapi desas-desus yang paling keren yang pernah saya dengar itu, wah, Mas Gibran pasti terinspirasi Satgas Kritiknya Henry Satrio. Wah, boleh Mas. Mas Gibran, saya ada satu pertanyaan lagi sebenarnya, mudah-mudahan Mas Gibran nonton nih. Kenapa nggak maju jadi ketua umum PSI? Jadi saingan sama Mas Kaisang. Boleh juga tuh, belum pernah terjadi loh di negara ini. Kan biasanya senang bikin sejarah kan. Balik lagi ke topik monolognya Mas Gibran. Kita ada beberapa usulan Mas Gibran selain tentang
hilirisasi dan bonus demografi dan sepak bola. Kita juga menyarankan Mas Gibran bicara tentang ekonomi keluarga. Kemudian bicara juga tentang manfaat teknologi AI. Mas Gibran juga mesti bicara tentang lapangan pekerjaan. Tapi bicaranya bukan ke karyawannya, bicara untuk bos-bosnya. Hei bos-bos, menurut saya Anda sebagai pemilik perusahaan harus bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan. Jangan memikirkan diri sendiri. Terima kasih ya Mas Gibran. Semoga monolognya lancar, membawa topik-topik yang bagus dan baik. Oh misalnya gini Mas Gibran, bagaimana pengaruh K-pop terhadap kesenian di Indonesia. Tapi Mas Gibran, sebelum saya akhiri, saya ada satu pertanyaan lagi boleh ya? Itu usulan Solo jadi daerah istimewa itu usulan Mas Gibran bukan ya? Itu tiba-tiba muncul tuh, Solo sebagai daerah istimewa. Pak Harto dan Butin itu asli Solo tuh. Butin itu kan salah satu darah birunya Solo lah, terkenal tuh. Itu nggak pernah ngomong tentang daerah istimewa Solo loh. Sampai akhir hayat Pak Harto dan Butin. Nggak ada. Ya udah daerah istimewa itu adanya Aceh, Jogja. Ini sekarang di masa Pak Prabowo, di masa Mas Gibran jadi Wapres, tiba-tiba muncullah ide daerah istimewa Solo, daerah istimewa Surakarta. Apakah ini sebuah kebetulan? Apakah ini sebuah rancangan? Nah, Mas Gibran bisa tuh bicara di monolog. Kali ini saya akan membicarakan tentang daerah-daerah yang bisa dan patut mendapat julukan daerah istimewa. Nah, nanti IKN juga daerah istimewa tuh. Daerah istimewa Nusantara. Kenapa disebut istimewa IKN? Karena kita selalu menunggu kapan jadinya. Jadi negara atau daerah yang paling ditunggu-tunggu kapan jadinya itu adalah IKN. Ya. Saya sering berkata di beberapa media, ibu kota negara namanya Nusantara. IKN ini jangan sampai berubah dari ibu kota negara menjadi ibu kota nyerah, gitu kan, pasti dia langsung ngomong gitu. Tapi kan itu doa, itu harapan supaya IKN itu jadi. Ya, terima kasih, maju terus IKN, maju terus Satgas Kritik. Ya, semoga nanti kita diundang Pak Prabowo ke Hambalang wawancara Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.